Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia mendengarkan cerita horor atau cerita pendek di channel Camai Studio. Mimin doakan semoga dirinya selalu dijaga kesehatannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Mimin mendapatkan cerita ini dari kumpulan buku cerita horor atau kisah nyata. Daripada Mimin menikmatinya sendiri, Mimin membagikan kepada teman-teman agar bisa mendengarkan bersama-sama. Untuk judul ceritanya, Misteri Penampakan di Pabrik Air Minum. Kita mulai ceritanya. Kejadiannya di tahun 2000. Bulan dan tanggalnya saya lupa, tapi harinya masih ingat. Waktu itu, saya bekerja sebagai satpam di perusahaan air minum yang berlokasi di Cinere, Kotip, Depok. Awal kejadiannya terjadi pada hari Kamis. Siang itu, ada seorang karyawati yang kesurupan. Dia ngomong sendiri sambil ketawa cekikikan. Lalu diselingi tangisan yang memilukan. Semua karyawan maupun karyawati pada kaget dengan kejadian ini. Maka dihampirinya karyawati itu. Kebetulan, ada seorang karyawan yang mengerti cara mengobati orang yang kesurupan. Karyawati yang kesurupan itu pun lalu ditanya, "Siapa kamu? Ngapain kamu ganggu orang yang lagi kerja?" Tanya karyawan itu. "Hihihihi, nama saya Dede." "Hihihi," jawab karyawati yang kesurupan. Suaranya terdengar seperti anak kecil. Sebentar dia ketawa dan sebentar dia menangis. Persis seperti anak kecil yang minta jajan pada ibunya. "Mau apa Dedek kemari?" tanya karyawan yang mengobatinya itu. Namun dia tidak menjawab, malah menangis dan ketawa makin keras, bikin suasana tambah serem aja. Tapi ujung-ujungnya si Dede ini malah minta es krim. Dia lalu minta diantar ke ruangan mesin pres tutup botol. Dan saat di bawah AC, barulah karyawati itu sadar dengan sendirinya. Pada malam harinya, kebetulan saya lagi mendapat giliran jaga malam, bertiga dengan teman saya. Pas lagi keliling pabrik, ada yang ganggu kami dengan suara yang tidak karuan. Sontak kami semua celingukan, mencari sumber suara. Namun, tiba-tiba ada bayangan putih yang terbang persis di atas kepala kami bertiga. Saya kaget bercampur takut. Sementara teman saya sudah pada lari ke pos penjagaan. Saya pun segera berlari menyusul mereka. Wajah mereka tampak pucat, ketakutan. Saya sih cuek aja, pura-pura nggak takut. Padahal jujur, saya juga sangat takut sekali. Apalagi pas ada bayangan di atas kepala itu. Selain itu, tadi juga saya sempat melihat ada orang yang lagi duduk di atas toren air. Padahal toren itu tempatnya cukup tinggi, sekitar 4 meter. Tapi saya nggak ceritakan pada teman-teman, takut mereka tambah ketakutan. Ketika kami sedang duduk di pos keamanan sambil beristirahat menenangkan pikiran, tiba-tiba entah dari mana datangnya ada seekor anjing hitam menyalak dengan suara yang keras dan panjang. Anjing itu tak mau pergi. Padahal sudah saya usir, dia malah menggonggong tambah keras, membuat suasana tambah serem aja. Akhirnya semua masuk ke pos penjagaan dan pintunya dikunci. Saya hanya melihat dari kaca dan saya melihat ada penampakan lagi, yaitu seorang perempuan dengan rambut acak-acakan dan dari kupingnya keluar darah. Namun tidak lama kemudian terus menghilang entah kemana. Suasana sudah mulai tenang. Jam sudah menunjukkan ke angka 1. Kami masih belum berani keluar dari pos penjagaan. Saya baru sadar kalau malam ini adalah malam Jumat, yang kata orang merupakan malam di mana makhluk-makhluk halus pada keluar dari sarangnya. Sekitar jam 3 pagi, rasa takut sudah mulai reda. Saya ajak teman saya untuk keliling di dalam pabrik. Akhirnya kami bertiga keliling lagi. Pas masuk ke tempat pengepakan, tiba-tiba gelas dan kardus kosong yang ditumpuk pada terbang dengan sendirinya dan kemudian jatuh ke lantai. Anehnya, terbang dan jatuhnya itu satu persatu, kayak ada yang mengatur. Pas saya lihat ke arah di mana kardus dan gelas itu disimpan, ternyata di situ ada seseorang yang sedang duduk sambil melempar-lempar kardus dan gelas-gelas itu. Tanpa pikir-pikir lagi, kami bertiga langsung ngacir. Sampai-sampai kami terjatuh-jatuh ke sandung kardus kosong dan gelas plastik. Sesampainya di pos, saya dan teman-teman tidak berani keluar lagi. Tetap duduk manis di pos jaga sampai matahari terbit.
Akhirnya pagi pun tiba. Jam 7 pagi barulah saya pulang. Sampai di rumah langsung bantingkan badan ke kasur dan membayangkan kejadian semalam. Hingga tak terasa saya ketiduran dan bangun jam 4 sore. Demikianlah cerita pengalaman yang kualami selama aku menjadi security. Aku, Anton, seorang warga dari Depok yang bekerja di pabrik itu tahun 2000 yang lalu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru bergabung untuk like, subscribe, dan share. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.